Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku. Hari ini setelah pulang dari ibadah di GBI Nainggolan, kami menyediakan waktu bersama seorang sahabat lama dari Bapak Gembala untuk mampir di tepian Danau Toba, tepatnya di samping pelabuhan Sipinggan. Kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk menikmati sejenak indahnya Danau Toba. Iya, tapi kayaknya dalam itu ya. Asik-asik. Pak Gembala, akhirnya kamu orang Batak tiba di Danau Toba, Pak Gembala. Umur 40 tahun, baru kali ini saya menginjakan kaki di Danau Toba. Kasihan ya, orang kampung. Tapi jadi kelihatan ganteng ke foto di Danau Toba. Senyum bahagia nampak di wajah Bapak Gembala karena doa dan kerinduan hatinya terjawab, apalagi di sini dia bertemu dengan sahabatnya pada masa kuliah. Ibu, sebetulnya bukan karena sombong sih. Saya berteman dengan Abdel. Sebetulnya. Abdel yang sudah dipanggil Tuhan. Dia sekarang jadi hamba Tuhan. Di Gembala dia sekarang di sini. Asli Bandung. Ya, sebuah kerinduan yang tertunda, tetapi doanya telah dijawab oleh Tuhan. Suatu hari Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Kata Tuhan Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya berdoa terus-menerus, tidak menjadi kecewa, tidak kehilangan semangat dalam hati, tidak pernah kendor dalam berdoa. Kalau kita menyadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu apapun keadaannya sampai kita melihat Tuhan bekerja dan menyatakan kuasa-Nya. Kita berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu sebagai tanda bahwa kita bergantung penuh kepadanya dan terus berharap kepadanya sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari ibu janda yang terdapat dalam perumpamaan Tuhan Yesus.
tidak jemu-jemu, terus bertalu-talu meminta kepada sang hakim untuk memperhatikan perkaranya, sehingga pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia rindukan. Memang tidak mudah menunggu waktunya Tuhan, tetapi di situ kita diajar untuk terus berharap, untuk terus bersabar sampai waktunya Tuhan tiba bagi kita. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seringkali kami ingin apa yang kami mohonkan itu terjadi cepat, secara instan, tetapi Tuhan mau mendidik kami lebih lagi sehingga kami boleh menjadi orang yang sabar, orang yang terus memiliki pengharapan dan terus berdoa dengan setia sampai waktu Tuhan yang terbaik tiba dalam kehidupan kami. Kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Engkau berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau berkuasa menyembuhkan segala kelemahan tubuh dan segala sakit penyakit. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu, apapun yang menjadi pergumulan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami mau terus berdoa sampai waktu-Mu yang terbaik nyata dalam hidup kami. Engkau menjawab doa kami pada waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk setiap jawaban doa yang sedang Engkau kerjakan. Haleluya, amin. Jangan jemu berdoa, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dengar pesan dari Bapak Gembala. Saya berharap Bapak Ibu sidang jemaat Sabda Hayat Kriat akan bermisi lagi kembali ke sini. Hari ini kami sedang survei kemana kita harus pergi nanti, nabung supaya kita bisa datang kembali ke sini. Karena saya bisa melihat ada banyak yang harus kita lakukan di tempat ini. Ya, mereka tunggu kedatangan kita. Mereka akan nabung banyak-banyak. Bapak Ibu juga nabung karena ongkosnya mahal ya. Surabaya Silang itu agak mahal. Ya, gampang lah kalau makan itu pasti aman lah. Tuhan Yesus memberkati.